Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, jadi teman-teman leaders, kameranya sini, ya mana aja ya? Oh ya oke. Ya jadi dari pagi teman-teman udah dihajar ya dengan remapping sebagai leader. Terus kemudian tadi juga Bible study pentingnya dalam komunitas pemuda. Ya, nah gue dapet tema ya grow stronger, grow together. Ya, slide-nya udah ada ya. Kita sambil lihat slide, jadi sambil menunggu tim mempersiapkan slide, gue akan mengawali dengan dari Amsal, kutipan dari Amsal 20 ayat 29 ya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Gue jelas belum tua, karena belum ada uban. Aku udah ada nih kok. Oh iya, mungkin itu pengecualian gitu ya. Ya, jadi maksudnya di sini adalah sebagai leader, ya teman-teman itu harus aware, harus tahu bahwa yang namanya orang muda identik dengan power, energi, ya, semangat. Jadi jangan heran kalau misalkan waktu kita membina teman-teman muda dan teman-teman merasa capek, lelah gitu kan, banyak gaya banget sih, banyak maunya, banyak idenya. Karena memang inilah hiasannya orang muda. Orang muda identik dengan inspirasi, ide, kreativitas. Nah perannya para leaders, ya. Di sini, walaupun di sini bukan berarti teman-teman leaders adalah sudah tua gitu. Tapi yang membedakan para leaders dengan tim kita atau dengan jemaat kita adalah uban di sini berarti hikmat, experience, pengalaman. Jadi bagaimana kita sebagai leader bisa tetap tidak mematikan kekuatan atau power karena itu akan menggerakkan komunitas kita. Ya, tapi bagaimana kita sebagai leader memberikan mereka arahan-arahan, batasan-batasan lewat apa? Lewat hikmat, lewat pengalaman yang kita punya. Ya, nah kalau kita bicara tentang komunitas pemuda, boleh next slide. Ya, gue coba pakai batasannya dari WHO ya, World Health Organization, bahwa definisi remaja itu individu usia 10-19, sementara pemuda itu mencakup rentang usia 15-24. Ya memang ada irisan karena di setiap negara itu definisi usianya juga beda-beda. Tapi kurang lebih kita anggap remaja pemuda itu usia 10-24. Nah, bicara tentang rentang usia ini kita bicara tentang next slide. Nah, ini menarik nih karena ini dari hasil sensus yang baru aja dirilis sama Badan Pusat Statistik, sensus penduduk di tahun 2020. Jadi usia yang mendominasi penduduk Indonesia itu ada 270 juta jiwa. 27,9 artinya hampir 28% itu didominasi oleh Gen Z, generasi Z yang lahir tahun 97 sampai 2012, yang artinya kurang lebih ya sama kayak tadi, 10 sampai 24 tahun. Dan itu yang mendominasi penduduk Indonesia. Ya. Nah, peringkat keduanya itu milenial. Nah, gue ini termasuk milenial. Nggak tahu lu masuk milenial atau nggak nih. Pokoknya milenial ini yang udah kalau foto pakai jempol. Oh, saya juga Pak. Ya, gitu kan. Ya ini salah satu contoh bercandaannya gitu. Tapi bapak-bapak masuk sini kayaknya ya. Kayaknya di Gen X di atasnya lagi ya. Ya Gen X ini memang lahir tahun 65 sampai 80. Mereka juga peringkat 3 mendominasi 21,88%. Ya, jadi menarik bahwa 27,9% penduduk Indonesia itu dominasi oleh Gen Z. Nah, boleh next slide lagi. Nah, artinya kita berhadapan dengan komunitas yang didominasi oleh generasi Z ini. Betul. Dan mereka adalah orang-orang yang sekarang ini lagi powerful, lagi energik, lagi on fire, lagi banyak ide, banyak kreativitas dan sebagainya. Ya, dan mereka mendominasi penduduk Indonesia. Jadi kebayang dong kalau misalnya Warrior Conference hari ini yang datang banyak banget, ya. Itu kayak 26% dari data ini ya. 27% Gen Z, 26-nya di kita gitu. Ya, 26 di kita. Optimis sekali ya. 26 di kita. Ya, tapi kan lucu ya bahwa kita pikir ya
milenial nih yang masih mendominasi. Ternyata Gen Z itu sudah mendominasi. Iya, benar. Ya, 28%. Nah, menariknya generasi Z ini adalah orang-orang yang lahir di generasi internet. Lahirnya di generasi internet. Ya, jadi waktu lahir udah merasakan keajaibannya internet. Benar. Sementara kalau gua nggak tahu lo masih atau enggak ya. Kalau kita mau connect internet, kita harus nunggu bunyi ajaib. Iya, benar. Pap, gitu kan. Harus nyambungin kabel telepon. Waktu kita koneksi internet, telepon nggak boleh ada yang pakai. Benar. Karena itu dipakai buat kabel internet. Nggak tahu nih teman-teman di sini kayaknya pada nggak ngeh. Apalagi kalau dulu masih ada digigit tikus. Oh iya, koneksinya langsung drop. Langsung drop. Ya, jadi untuk bisa connect itu kita butuh effort. Terus udah gitu dibatasin. Tagihan teleponnya bengkak. Orang tua bisa marah. Kalau sekarang mah nggak gitu. Kalau dulu harus hati-hati banget. Jadi begitu kita bisa connect ke internet, kita harus maksimalin banget nih. Iya, waktu kita connect internet kita harus maksimalin banget. Tapi generasi Z, mereka lahir dari internet itu udah jadi keseharian. Iya. Kalau nggak connect malah aneh. Iya, benar. Nah, Kalau online tuh aneh. Betul. Makanya dari Nielsen Indonesia namanya Bu Helen Katrina, dia membuat pernyataan yang menurut gue benar banget. Makanya gue kutip di sini. Generasi Z adalah masa depan. Lo bayangin mereka udah sangat-sangat aware dengan teknologi, dengan internet, keterhubungan, dan mereka mendominasi 28%, dan mereka usia muda ya, punya kekuatan, punya energi, punya ide. Ini di grafis yang gue share di slide ya. Lihat, kelihatan di situ bahwa mereka mendapatkan akses beritanya dari mana? Ya ini gue kutip dari Tirto. 35,2% mereka dapat berita dari media sosial. 26%-nya dari browser. Ya, habis itu peringkat keduanya baru televisi. Zaman kita dulu, kalau mau nyari berita, beli koran. Iya. Beli koran. Koran, radio. Kita harus baca satu-satu. Jadi kalau misalnya tadi malam nih ada kejadian kebakaran, baru tahunya besok pagi. Iya. Ya kan? Iya. Kalau sekarang status WA teman di Twitter kita udah tahu ada kebakaran di mana. Iya. Ya, jadi bayangin koneksinya aja udah gapnya sebegitu jauh antara kita milenial dengan generasi Z. Nah, kenapa kita harus mengerti ini? Karena ini akan menentukan karakteristik komunitas yang akan kita bentuk. Kalau kita nggak tahu medan peperangannya, kalau kita nggak tahu dengan siapa kita berhadapan, treatmentnya, cara-caranya kita bisa nggak relevan. Dan inilah yang membuat pelan-pelan komunitas itu nggak lagi menarik buat anak-anak muda. Ya, kita next dulu aja ya. Oke. Beberapa yang gue rangkum tentang karakteristik generasi Z, ya. Oke. Jadi yang pertama, generasi Z ini generasi yang kritis, ya. Mereka punya kecenderungan karakter melawan rute tradisional. Misalkan bilang, ayo kamu nikah nanti umur 25 misalnya. Kenapa sih harus umur 25? Emang kenapa? Kritis. Segala sesuatu dipertanyakan. Mereka juga berani menerobos pola-pola pikir tradisional yang coba diinjeksikan orang tua kepada anaknya. Contohnya, kalau dulu zaman gue ya, pasti pilihannya antara jadi insinyur, dokter, ya, PNS, paling gitu-gitu. Apalagi dulu ada sidul anak sekolahan, ya kan? Mau jadi kayak sidul. Jadi apa? Insinyur. Sekarang kata insinyur udah hilang banget. Yang ada apa? YouTuber. Ya. Udah nggak ada yang mau jadi insinyur, arsitektur gitu. Udah semakin jarang. Ya, influencer, makeup artist, YouTuber gitu-gitu. Ya. Terus kemudian mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi, kepo banget. Gitu ya. Nah ini nanti berhubungan sama poin-poin berikutnya ya. Kemudian, nah generasi yang kedua, generasi ini dikenal sebagai orang-orang paling terdidik yang pernah ada di dunia. Sehingga mereka menjadi berpikiran lebih terbuka, lebih menerima keberagaman. Akses ke pengetahuan, akses ke informasi itu jauh lebih banyak. Kalau dulu ya harus sekolah. Mau belajar bahasa Inggris, gue mesti ikut English First EF, ya atau LIA. Gitu. Harus les di sana mau belajar bahasa Inggris. Sekarang anak gue nonton Cocomelon udah bisa cacisus bahasa Inggris, nggak perlu gue lesin lagi, ya kan? Tinggal gue cariin kartun Mandarin, habis itu dia tinggal ngecong-cong, apalah gue juga nggak bisa sampai sekarang. Tapi maksudnya itu generasi anak gue udah generasi yang lebih bawah lagi. Tapi generasi Z kurang lebih kan sama, ya mereka generasi yang lebih terdidik. Kalau dulu mungkin bisa lulus SMA aja udah suatu hal yang oke, bisa masuk kuliah itu. Kayak di film Sidul, masuk kuliah tuh kayaknya satu keluarga mesti ramein, perayaan karena akhirnya kuliah. Sekarang masuk kuliah S1, ya sudah. Gitu. Biasa. Kenapa? Karena semua begitu. Jadi generasi Z adalah generasi yang paling terdidik, mengakibatkan mereka lebih terbuka, lebih menerima keberagaman. Jadi itulah kenapa ada kayak Kapingkan atau Grant sering angkat mengenai gender liquidity, likuiditas gender. Ya ini berhubungan sama karakteristiknya generasi Z.
Mereka lebih condongnya ngarahnya ke sana. Betul. Makanya leaders jangan jangan nanya yang macam-macam. Udah imani aja, percaya aja. Nggak bisa lagi. Udah nggak bisa pakai Nggak bisa. cara-cara gitu lagi. Nggak bisa. Nanti akan gue jelaskan kenapanya gitu ya. Tapi ini kita pahami dulu karakteristiknya generasi Z. Kemudian yang ketiga, hyper custom atau hyper custom, bahasa Indonesia agak susah ya. Izinkan gue mengulang, hyper customisasi. Atau bahasa Inggrisnya lebih enak, hyper custom. Ya, artinya mereka punya kebebasan untuk memilih apa yang cocok, apa yang mereka suka. Ya, kalau dulu misalkan zaman gue bisa cetak foto gue di gelas aja, waduh itu udah bangga banget. Kayak gini ya, kayak ini. Waduh, pokoknya dulu gue inget istri gue gitu ya, waktu Natal pernah ngasihin kado, ada muka gue di gelas gitu. Oh keren banget gitu. Sekarang udah biasa aja. Dulu aku bangga banget gitu, wah gitu. Ada muka di gelas, muka di kaos. Baunya pengen minum mulu gitu ya. Iya, muka di kaos gitu kan, pengen cetak segede-gedenya di frame. Yang mungkin gue doang yang senarsis itu. Agak narsis sih. Iya. Oke, itu bisa di off dari ini ya. Ya tapi balik lagi ya. Ini era di mana mereka bisa milih, bukan cuma soal custom casing HP, custom baju, tapi custom siapa yang mereka mau dengar, custom mereka mau belajar dari siapa. Ya, kalau dulu ikut sekolah, guru kimia dia doang yang lo dengerin. Satu tahun di SMP atau SMA belajar kimia dari dia ya dia aja. Tapi kalau sekarang kamu bisa milih. Mau belajar kimianya misalnya dari siapa, di YouTube ada YouTuber yang memang cara ngajar kimianya asik. Dia bisa milih untuk belajar dari situ. Gitu. Jadi ini era di mana mereka punya kebebasan untuk gue suka ini, gue nggak suka ini. Gue nyaman sama ini, gue nggak nyaman sama itu. Kenapa? Karena pilihannya ada. Pilihannya begitu banyak ya. Yes, kita nggak ada pilihan. Generasi Z punya. Ya. Kemudian yang berikutnya, punya sudut pandang global, boundaryless. Ada aplikasi namanya Ome TV kalau gue nggak salah. Di mana lo bisa tiba-tiba connect dengan orang yang dari negara mana. Nggak jelas. Bisa ketemu orang Rusia, orang Polandia, planet Mars belum sejauh ini belum ada. Karena IndiHome belum masuk sana. Sebut merek ya. Tapi intinya betapa mereka bisa berkomunikasi dengan orang dari manapun. Yang akhirnya terjadi pertukaran budaya, pertukaran informasi, pertukaran culture. Di negara lu gimana? Oh di negara gue Indomie asin gitu. Di negara gue Indomie gurih banget. Iya micinnya banyak gitu. Micinnya banyak. Bisa informasinya jauh lebih cepat. Ya. Yang kelima, selalu terhubung, senang berbagi, senang berkolaborasi. Karena connected terus kan. Kita bisa bikin apa ya? Kita main Discord yuk. Kita bikin ini di Discord. Kita bikin ini di impersonator apa sih? Lupa gue, pokoknya yang siapa ngebunuh siapa di game itu loh, yang Among Us gitu kan. Bisa, tapi sambil main kita sambil dengerin di Discord ya. Oh iya. Berkolaborasi, terhubung, connected all the time. This is generasi Z. Nah, terlepas dari karakteristiknya, mereka juga punya challenge. Mereka punya masalah yang mereka hadapin. Ini perannya leader untuk masuk. Ya, leader harus tahu, oh ternyata terlepas dari karakteristik mereka. Kan kedengarannya kelihatannya, wah susah banget nih. Wah gimana cara membina generasi ini, generasi Z. Tapi mereka punya masalah. Dan disinilah leader bisa masuk. Oke, next slide. Ya. Oke, ada yang namanya tantangan dari generasi Z. Ya. Yang pertama, karena mereka menyukai tantangan, menyukai hal-hal baru, mereka cepat bosan, cepat beralih. Ya. Mereka sulit tuh misalkan duduk diam di satu tempat dengerin terus-menerus gitu. Mereka nggak bisa. Dikit lagi kalau bosan tinggal buka. Ada alternatif yang lo bisa dengerin di sini. Kalau lo bosan sama sesuatu, ya. Tapi ini juga jadi sulit juga buat mereka. Kalau mereka kerja itu susah. Nggak betah, bosanan, nggak betah, bosanan. Which is kalau di perusahaan nilainya jelek, lompat-lompat terus. Belum ini, dan akhirnya antara HR resource-nya perusahaan itu kan suka ada grupnya, suka ada komunikasi. Ini si ini nih blacklist nih, suka lompat-lompat anaknya. Itu bisa berbahayanya ke karir. Tantangan yang berikutnya, mereka ini kesulitan menghadapi ketidakjelasan, ketidakpastian. Tidak adaptif dengan perubahan, karena berhubungan dengan pola asuh masa kecil. Waktu mereka lahir tahun 98, itu abis kerusuhan. Lo lihat di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara, pagar itu tinggi-tinggi. Ya, orang tua jadi lebih overprotective. Ya, generasi ini lahir di mana Indonesia lagi pergolakan
perubahan dari orde baru, ya kan, terus kemudian krisis ekonomi dan sebagainya. Jadi itu membentuk orang tuanya jadi protektif, ya, jadi banyak melindungi, menjaga dan sebagainya. Ini berpengaruh ke sekarang, ya. Jadi mereka kalau kerja tuh nggak bisa tuh kalau misalkan tidak jelas, tidak ada job desk-nya, tidak ada arahan yang jelas, nggak tahu harus ngapain, tidak pasti. Mereka butuh kepastian, mereka butuh kejelasan. Dan akhirnya kalau ada perubahan sedikit, komplain. Wah ini nggak jelas banget sih, bingung aku gitu. Ya, ini kita ya jadi suka nyalain juga ya kalau ada nyalain orang. Iya. Gitu ya. Sementara kalau makanya seringkali orang-orang generasi milenial atau generasi X ya yang di atas kita bisa bilang karena zaman sekarang ini ya mentalnya lemah-lemah banget ya. Ya harus dimengerti kenapa. Ya tantangan ketiga lebih labil, changingnya cepat. Kenapa? Karena begitu cepat banyak dan cepat menerima informasi yang random dan cepat berubah. Lo bayangin, lo buka TikTok, buka Instagram, lo kan nggak akan tahu postingan yang muncul berikutnya apa. Iya benar. Ya kan? Lo scroll aja. Itu kan informasi random banget. Kadang-kadang bisa ngebahas mental health, kadang-kadang bisa tentang relationship, kadang-kadang bisa tentang apa dan sebagainya. Itu random, cepat dan banyak overload information. Iya. Ya kan? Dari satu video TikTok itu berapa lama sih? Misalkan 30 detik aja. Itu kan orang ngomong bisa cepet. No, udah banyak banget. Ya, ini berpengaruh ke jadi lebih labil, cepat berubah. Ya, nanti akan gue jelasin lagi. Kemudian yang keempat sangat mudah dipengaruhi oleh sosial media, fear of missing out. Waktu itu gue pernah share juga kan, FOMO. Iya benar-benar. Ya, lihat di postingan sosial media temennya usia 24 udah bawa stroller, udah honeymoon, bawa stroller supermarket. Bawa stroller ternyata jadi babysitter. Ya, bawa stroller udah ada anak, ngeposting, terus kemudian udah liburan kemana, jalan-jalan kemana, pokoknya udah kayaknya hidupnya udah stabil banget deh. Ya, ini membuat mereka pas mereka ngecek, lah, gue masih pakai piyama, masih rebahan di tempat tidur. Ya, ini berpengaruh ke mentalnya. Makanya poin yang kelima tantangan generasi, pressure-nya lebih tinggi, tekanannya lebih tinggi. Kalau kita paling tekanan dari mama, dari orang tua. Anak tetangga udah kuliah, nggak lu gitu. Pressure-nya kita paling dari orang tua. Tapi pressure mereka dari mana? Netizen. Netizen ini pressure. Misalkan ngepost cuma lagi outfit of the day ke Instastory. Terus ada yang komen atau bahkan ngomongin di belakang. Ya kan, wih gaya banget nih. Si Cenil namanya misalkan, ya supaya nggak mirip-mirip kan. Si Cenil nih, gini. Pressure lebih tinggi. Akhirnya emosinya lebih gampang anxiety, lebih gampang stres. Ini challenge yang para leader harus pahami supaya kita bisa jadi sosok yang tepat buat mereka. Nah ini yang jadi peran gereja. Gue akan singkat aja. Gue ada beberapa role yang gue tulis di ujungnya. Ya, yang pertama peran gereja atau pelayanan pemuda itu harus menjadi teacher. Ya, jangan sampai cuma jadi tempat temen nongkrong. Ya, pelayanan pemuda, peran gereja kita harus bangun komunitas di mana leadersnya itu harus jadi teacher. Tempat apa? Tempat menemukan kebenaran atas pertanyaan hidup. Kan lu pasti suka nanya. Kok gue bingung, gue harus ambil A atau B? Kok gue diginiin, gue harus A? Kalau mereka nggak dapat jawaban di leaders atau komunitas pemuda, mereka punya begitu banyak pilihan untuk mereka mendapatkan jawaban. Hyper custom. Lo nggak bisa jawab, ya udah gue tanya sama yang lain. Pelan-pelan ditinggalin. Kenapa? Karena si kakak nggak bisa jawab pertanyaan gue. Gue bingung mau ngomong apa. Sementara kakaknya masih coba, halo apa kabar, kamu gimana gitu. Tapi si anaknya udah merasa, gue nggak bisa ngobrol sama lo. Karena gue bisa nanya sama lo. Karena lo nggak bisa ngajarin gue. Gitu. Yang kedua, peran gereja atau peran pemuda itu harus menjadi family. Ya. Ada begitu banyak masalah-masalah keluarga yang menyebabkan para pemuda remaja ini sebenarnya tidak merasa homey, tidak merasa jadi keluarga di keluarga kandungnya sendiri. Ya kan? Karena masalah misalkan, Kaping kan sering kali bilang, kamu nggak bisa, nggak ada sekolah buat orang tua. Orang tua belajar jadi orang tua. Betul. Tapi si anak kan udah ngeliatin. Ya kan, dan akhirnya dia merasa kok keluarga gue gini. Sementara orang tuanya lagi belajar. Ya kalau orang tuanya mau belajar, kalau orang tuanya nggak mau belajar, PR banget. Nah,
gereja komunitas pemuda harus hadir jadi family. Tempat apa? Ya lo cerita aja. Cerita aja. Dan leaders komunitas nggak boleh menghakimi. Misalnya cerita tentang pacaran, kok aku kemarin gandengan tangan. Idih, najis. Kotor kamu. Kotor kamu. Nggak boleh kayak gitu. Ya, dengerin aja dulu. Masuk dulu ke dalam dunianya. Nanti gue akan jelaskan juga di slide lagi. Tapi terima dulu, jelasin, dengerin dulu ceritanya. Supaya apa? Dia merasa you're my family. Iya. Balik lagi, kalau dia merasa, dia akan nyari ke tempat lain. Iya. Mana yang bisa jadi keluarga gue? Akhirnya apa? Keluarga online. Bener nggak? Iya. Komunitas. Gue tahu ada yang namanya komunitas alter, tahu nggak? Apa tuh? Alter tuh orang-orang yang muncul sebagai identitasnya beda-beda. Oh. Jadi mereka menyembunyikan identitas, tapi membentuk. Iya. Jadi lu bayangin membentuk komunitas tanpa menyebut identitas. Karena mereka nggak nyaman kalau misalkan dirinya diketahui, kebobrokannya diketahui. Iya. Tapi mereka mau diakui. Serem ya, challenge-nya. Itulah kenapa gereja harus jadi family. Yang ketiga, harus jadi director. Ya, direktur. Kalau di perusahaan direktur itu kan yang memberikan arahan. Kita kesini ya, kita begini dan lain sebagainya. Kalau di film juga yang memberikan, lo ekspresinya harus begini. Ya, lo nanti dari sini jalan ke sini. Komunitas pemuda, leadersnya itu harus menjadi director. Tapi di sini gue tekankan menjadi tempat bertukar pikiran atas arahan hidup. Lo habis lulus kuliah nih, pasti lo bingung. Bener nggak? Lo harus kemana? Iya. Kok gue mau ngapain ya habis kuliah ya? Karena waktu lo kuliah, waktu lo SMA, lo diatur. Iya. Benar nggak? Iya. Abis belajar matematika, belajar kimia, abis itu fisika. Nggak ada pilihan, ikutin aja. Kuliah juga begitu. Jam sekarang belajar ekonomi, abis itu belajar manajemen keuangan, abis itu belajar ini. Udah diatur. Begitu lo kuliah, nggak ada jadwal. Iya. Kuliah kelar nggak ada jadwal. Iya. Abed bangun pagi, abis itu ini, abis itu nggak ada. Semua di tangan kita. Makanya komunitas gereja komunitas leaders harus kasih tahu, nih, ya kalau lo abis lulus kuliah, kerja dulu sama orang. Ini contoh ya, kerja dulu sama orang. Supaya apa? Lo tahu pressure kerja. Lo mau bisnis, oke, tapi jangan langsung bisnis dulu. Saran gue adalah, lo harus kerja dulu sama orang. Rasain tekanan, belajar sistemnya sebuah perusahaan. Kalau bukan leaders gereja yang arahin, siapa lagi? Iya. Ya kan? Yang keempat, ini wajib menjadi tempat menemukan wujud Kristus dalam keseharian hidup. Gimana sih kalau Kristus itu berwujud dokter tuh seperti apa? Karakter Kristus dalam menjalankan bisnis itu seperti apa? Karakter Kristus kalau jadi lawyer tuh kayak apa? Mereka harus lihat. Makanya para leader jangan stuck aja bergeraknya di komunitas gereja, merasa kemudian spesial, ya. Tapi di marketplace karena tidak bertanggung jawab, ya jadi bingung. Orang jadi bingung, apa yang aku harus look up ke lu? Mau ngasih arahan juga nggak bisa. Harus jadi role model. Dan yang kelima, yang terakhir, ini juga penting, menjadi tempat untuk menemukan dan menajamkan panggilan dan tujuan hidup coach. Film apa tuh? Facing the Giant. Atau film-film pelatih Coach Carter atau siapapun. Itu biasanya sama. Si coach itu akan melihat hidden potentials dalam diri lo. Leaders gereja harus seperti itu. Ya, gue nggak bisa menilai lo sekarang, tapi gue harus lihat, oh Abed ini dia jago kalau bertanya. Kalau bertanya itu tajam. Bet, mau coba nggak jadi moderator? Abed ini kalau ngomong tuh smooth, ya bagus nih. Bet, mau coba nggak jadi MC? Coba deh. Harus nge-coach. Terus kemudian jangan cuma Bet jadi MC ya. Oke, kok terus MC. Oke, good. Harus lo bagus. Tapi ada room for improvement. Lo tuh tadi mestinya begini. Lo tuh tadi mestinya begini. Oke? Tapi lo udah bagus. Maju lagi, coba lagi. Oke, go. Coach. Ya. Ini harus ada di pelayanan pemuda. Kalau enggak, lo ditinggalin. Komunitas enggak lagi jadi tempat yang menarik. Leadersnya enggak ada. Apalagi kalau sampai leaders enggak ada. Nah, kenapa kita juga selalu bilang ke gembala pelayanan pemuda, ingat state tadi di slide awal, ini akan menentukan arah dunia ke depannya. Kalau nggak pay attention betul-betul ke mereka, gimana? Ya. Dan yang terakhir ya, komunitas. Nah ini masukan yang praktis ya. Apa yang harus kita lakukan membangun komunitas untuk generasi Z? Slide-nya, ya oke. Yang pertama, bangun atmosfer yang terbuka. Bukan berarti menerima, ya bukan berarti menerima pelanggaran, ya tapi mendengar, ya.
tapi tidak membenarkan pelanggaran. Tapi terima, Oke. acceptance dulu. Ya, Mendengar tapi tidak membenarkan pelanggaran. ya, tidak membiarkan juga. Hmm. Ya, oke. Terus kemudian yang kedua, membangun atmosfer yang hangat. Nah ini penting supaya komunitas kita bukan jadi kalau misalnya lagi jalan nih ketemu di mall, gua Nah, ada statusnya. ada batasannya. Ada. Ala. Gereja tuh pesannya teman gereja gitu. Iya, responnya juga beda karena teman gereja. Hmm. Halo, oke, Mas. Bos shalom. Siapa? Gitu ya. Teman gereja biasa. Lalu pas ketemu teman gereja roknya dipanjangin, bajunya dibenerin. Kenapa teman gereja? Nggak bisa. Komunitas harus jadi kita harus bangun atmosfer bahwa ini tuh sahabat kehidupan. I will be there with you. Iya. Ayo, ups and down. Lo di pekerjaan, lo di mana kesulitan keluarga, masalah, I will be there for you. Ya, ini atmosfer yang harus dibangun. Berapa banyak lo masuk ke komunitas yang pas lo masuk dingin banget ya? Ya kan, komunitasnya dingin, nggak ngerangkul. Bukan karena AC-nya banyak gitu Ya, ya. bukan. Tapi memang karena leaders-leadersnya pun membangun, ya ini komunitas gereja. Artinya komunitas ini hidup hanya karena gereja suruh ada dan hanya hidup pada saat jam-jam Gereja. itu yang salah. Iya. Ya. Kemudian membangun atmosfer ini juga menarik, yang mendorong kolaborasi, kreasi dan inovasi. Lo kan bisa MC. Nih teman gue, anak home yang ini loh, WO loh. Coba gue hubungin. Kalian mungkin bisa do something, create something. Di inspire, diinspirasi. Ya jangan cuma kamu WO bagus ya. Kamu MC bagus. Cuma bintang 5 Ya. gitu ya. Terus atau cuma tercatat di data. Iya. Abed MC ini WO. Tapi harus pikir apa yang kita bisa dorong mereka ya. Jadi dengan begitu saat dalam komunitas mereka merasa oh di dalam komunitas ini gue bisa berkarya, gue bisa berkreasi, gue bisa berinovasi. Kan komunitas itu akhirnya kalau nanti lo ngajarin kebenaran nggak sulit. Oh iya bener ya gue. Gitu loh. Nah ini berhubungan sama poin yang berikutnya. Slide berikutnya ada ya. Yang keempat, harus membangun atmosfer yang nyata. Bukan komunitas bertopeng dan berjubah agama. Ini penting nih. Topeng gitu. Satria Baja Hitam. Iya, nggak ada yang tahu ya, kayaknya kita doang ya. Ini membuktikan yang mau menonton tuh Gen Ya. Z. Udah jangan tebelin bet, udah biarin aja. ya. Jadi harus bangun komunitas yang nyata. Artinya nyata dalam arti ini, mereka it's okay kalau mereka tahu lo gagal, lo pernah jatuh. Jangan takut untuk share itu. Tapi lo mesti ceritain supaya mereka juga bisa lihat perjuangan lo bangun. Iya. Perjuangan lo bangkit. Harus nyata. Jangan misalnya depan mereka, no, I'm a saint, saya suci, saya baik-baik, saya tidak ada masalah. Iya. Ini komunitas yang fake. Ya, dan komunitas yang balik lagi akhirnya jadi teman gereja doang. Iya benar. Ya. Nah, ini juga yang masih poin 4 ya. Komunitas ini harus menunjukkan keseriusan perjuangan kekudusan. Bercandanya kan suka gini. Misalkan teman, misalkan misalkan komunitasnya. Yaudah ngobrol-ngobrolnya udah ya gue mesti saat teduh nih. Wis mantap. Suci. Bercanda, ketawa. Tapi kamu lagi nunjukin bahwa perjuanganmu itu bercandaan. Ngerti nggak? Iya benar. Mungkin terdengar simple, tapi sama si orang yang diledekin, oh berarti ternyata komunitas ini tidak menganggap keseriusan komitmen gue untuk baca Alkitab itu sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Buktinya mereka ngetawain kok. Si dari bercandaan aja, itu orang bisa ngenilai, iya. Bisa ngelihat langsung. Betul. Jadi di komunitas ini harus nunjukin keseriusan perjuangan kekudusan. Ayo dong, misalkan lagi ngobrol-ngobrol santai coffee shop pun, lo mesti kasih tau, ayo, come on, fight. Apa kendala lo? Ayo fight, Iya, ayo. Ya. Kemudian yang kelima, membangun atmosfer gairah belajar kebenaran. Nah, ini harus dibangun. Ini harus dibangun. Jangan cuma baca Alkitab, baca kebenaran firman, ikut ibadah itu cuma, lo udah ikut belum? Jangan sampai nggak ikut lo gitu. Jangan cuma jadi pengingat doang. Jangan cuma jadi kalender. Ayo jangan lupa ya guys ini ya. Tapi harus dibangun gairahnya. Kemarin tuh gue waktu baca Alkitab gue tuh terinspirasi banget loh. Jadi nular. Mereka oh gitu ya. Oh si Koko waktu dia baca dia ketemu hal yang inspirasi dia. Gue jadi curious. Tapi ini harus dibangun atmosfer. Nggak bisa terjadi gitu aja. Dan yang terakhir, membangun atmosfer yang terus mendorong perbaikan kualitas hidup sebagai manusia di dunia. Ini penting. Ya, jadi sebagai leader, teman-teman leader itu harus push. Misalkan siapa nih bukan Abed ya, Abot misalkan nih, kan contoh yang lain gitu ya. Abot datang gitu ya.
gue tadi habis bolos kuliah kok. Gila, gue cuma satu-satunya kok, tapi gue lolos kok gitu. Wih, gokil lo gitu. Tapi nggak dikoreksi. Buat dia akhirnya akan bilang, it's fine. Ya kan? Oh, tapi kalau misalnya, ya oke lah kita ketawa, wah gawat sih lo, gawat lo. Bahaya lo ntar lo kerjaan susah lo. Intonasi boleh sambil bercanda, tapi harus disusupkan bahwa no, ya. Itu bukan satu hal yang benar. Lu mesti koreksi itu. You need to fix it. Dan ini harus dibangun atmosfer. Kalau bicara atmosfer bukan cuma satu orang doang yang membangun. Oke. Jadi gini, yang namanya kemasan itu sifatnya sementara. Ya. Segala sesuatu yang sifatnya fisikal itu sementara. Orang bosenan. Misalnya nih, ya, di ruangan ini kan cuma kotak putih kosong. Tapi begitu kita pasang lighting, big screen, ya ini semua di sini langsung wow. Coba di sini selama sebulan, udah nggak wow lagi. Oke, gitu loh. Ini akan akhirnya gereja atau komunitas tuh jadi kerjaannya apa? Ngerenovasi ruangan terus. Supaya apa? Supaya wow terus. Supaya jemaatnya stay terus. Karena mereka berharap dengan mereka renovasi, jemaatnya stay. Dan mereka pikir itu satu-satu cara untuk membuat jemaatnya stay. Padahal ada yang lebih penting. Dengan memperhatikan betul-betul kehidupannya mereka. Betul-betul kayak yang tadi gue bilang, jadi mentor, jadi coach, jadi role model, jadi director, jadi family, ya kan, jadi teacher. Ini core yang tidak bisa digantikan. Ya kan? Saat mereka udah nyaman sama lo ya udah, karena you're my teacher. You're my coach. Gitu loh. Gitu. Makanya kenapa kita kasih nama Grow Stronger, Grow Together gitu ya. Karena memang kita sendiri yang harus bisa mengayomi dan mengajak bahkan mengubah mereka gitu ya. Betul. Bukan cuma dari kemasan atau bentuk-bentuk ibadahnya doang gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam pergaulan mereka kok. Ini kadang-kadang kita juga agak bingung karena tipis sekali bedanya antara kita ingin masuk sebagai beradaptasi atau mungkin kadang-kadang kita harus strict, nggak boleh toleransi kepada pergaulan mereka. Misalkan, ini nggak usah ngomong yang terlalu negatif. Kayak misalkan main sosmed atau main game online gitu ya, atau mungkin nonton YouTube segala macem. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin, apakah kita boleh masuk ke dalam pergaulan mereka seperti itu? Oke. Definisi masuk ya macam-macam lah ya. Tapi gini, kita perlu menyelami, memahami, understand ya. Karena gini, saat mereka stay atau masuk ke dalam sebuah komunitas, ada sesuatu yang menarik mereka. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa this is my place. Yang tidak ada di komunitas kita misalkan. Ya kan? Ini yang harus kita tahu. Why? Karena berarti ada bagian core yang kita tidak berhasil jawab. Kenapa mereka lebih nyaman di situ? Karena omongannya nggak kaku, sementara pas ke komsel kita atau komunitas kita, Shalom teman-teman, apa kabar? Baik ya. Gitu. Tapi kalau di komunitasnya, weh apa kabar lo? Gitu, kayak gitu-gitu. Ya, tapi kalau misalnya udah gap usia terlalu jauh, jangan paksakan masuk. Aneh banget, jadinya awkward gitu. Kayak maksa banget sih ngomong cuy gitu, malah kumisnya udah tebel. Cuy gitu. Nanti dia jadi kayak nggak perlu berusaha segitunya. Tapi role tadi itu yang perlu kita jaga. Role model, coach, director, family, teacher gitu loh. Karena mungkin ada teman-teman yang mereka tempat untuk have fun, happy. Iya. Kalau di komunitas kita belum ada, ya sudah. Tapi kita bisa menjalankan role yang lain. Iya. Kan nggak mungkin mereka mau happy terus dong. Iya, benar. Nah makanya ini juga kok kenapa tadi kan sempat disinggung teman gereja gitu ya, dan status dan segala atributnya. Kadang-kadang kita juga berpikir kalau kita nggak bisa masuk ke dalam pergaulan mereka, kita akan dianggap sebagai teman gereja, kurang asik lu gitu, istilahnya kurang gaul lah segala macam. Tapi di lain sisi kalau kita masuk benar-benar dalam menjadi teman yang seolah-olah hidupnya sama kayak mereka, kita juga nggak jadi berkat, kita juga nggak menunjukkan yang benar seperti apa. Nah sekali lagi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk kok ke dalam hidup mereka. Nah ini sebenarnya berhubungan sama sesi yang tadi aku bahas di sesi yang pagi. Dalam kita kan ada yang namanya hati nurani. Hati nurani ini sesuatu yang sifatnya lebih permanen.
Ya, jadi kalau misalkan leaders ya, yang hati nuraninya sudah benar, nuraninya tuh udah benar, mindsetnya udah mindset pola berpikirnya Allah gitu ya. Mau masuk ke komunitasnya mereka yang misalnya belum benar, ini nggak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena mindsetnya udah solid. Gitu. Tapi kalau leader belum punya mindset yang solid, masuk langsung leader langsung ikut jadi bagian dari mereka. Ya gitu, karena mindsetnya belum solid. Itulah kenapa untuk PR jadi leader, kenapa kalian sesinya sampai 3 kali? Karena tanggung jawabnya lebih besar. Ada orang-orang yang dipercayakan kepada kalian, dan kalau kalian tidak bertanggung jawab kepada diri kalian dulu sendiri, menjaga mindset kalian, wah ke bawah-bawahnya susah. Karena kalian akan ketarik dan kalian yang hilang. Iya. Malah leader yang hilang. Gitu loh. Jadi sebenarnya sama ya kayak ilustrasi kalau misalkan ada kenapa-napa dengan pesawat, kita harus menyelamatkan diri kita dulu baru orang lain gitu ya. Nah masalahnya leader ini tuh terlalu banyak berpikir, gue harus menjangkau banyak jiwa nih, gue harus menyelamatkan banyak jiwa, tapi dia nggak mengkoreksi atau membetulkan dirinya dulu gitu. Akhirnya dia pun juga ya susah sendiri gitu. Nah tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam contoh yang mungkin lebih ekstrim kok, kalau misalkan konteksnya ini ada yang hubungan intim sebelum menikah. Satu sisi kita kan udah jelas ini salah dan kita nggak bisa toleransi. Tapi kan pendekatannya sendiri kan juga nggak bisa yang terlalu ekstrim. Lu salah, lu masuk neraka, ya kan nggak mungkin kayak gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa tetap mengajar mereka tanpa mereka juga lari dan takut dari komunitas kita? Respon berbeda di momen yang berbeda. Misalkan si anak ini datang ke kamu ya tidak dalam perasaan sikap hati yang menyesal ya, tapi dia cuma ya cik kemana kok habis jalan-jalan gitu. Terus ya kita nginep di hotel, ya biasalah anak-anak muda gitu. Ini kan tidak kita bisa menangkap bahwa tidak lagi ada penyesalan ya. Belum ada penyesalan ya, dia masih menikmati itu. Nah kalau dia lagi di fase itu terus kemudian kita sesat kamu, wah dia kabur. Karena bisa jadi sebenarnya dalam nuraninya dia tahu itu salah, ya, tapi dia membenarkan dirinya, makanya kelihatan ngomong kan kayak arogan. Ya, tapi mungkin dalam nuraninya dia tahu itu salah. Tapi kalau misalnya dia datang dengan kondisi yang sudah ya sih lu kemarin baru melakukan hubungan gitu. Aduh aku takut banget sih ya. Nah yang kayak gini nih yang bisa kita rangkul dan jadi lebih gampang untuk masuknya. Kenapa kok bisa begitu? Jadiannya gimana? Cerita yuk ngobrol gitu. Kalau perlu ya ini kalau kasus lagi virus lagi rendah, ajak ngomong berdua gitu. Yuk aku traktir kamu makan deh. Yuk gimana? Nangis biarin gitu. Ya nggak apa-apa dengerin cerita rangkul gitu. Nah gimana supaya kamu nggak ngelakuin itu lagi? Ya Ci, kemarin tuh aku begini, iya kok kemarin tuh aku begini. Nah itu loh, itu harus kamu avoid. Lebih gampang. Iya. Lebih gampang masuknya. Tapi kalau misalnya lagi, ya kemarin ini biasa lah kok gitu. Susah. Nah buat yang lagi kayak gini, tugas kita adalah menjaga dia tetap di circle aja dulu. Ya sambil pelan-pelan nuraninya dibentuk. Atau pengajaran-pengajaran. Iya. Ya. Yang penting kejar dia, ikut home dulu terus. Ikut kalau misalnya dulu, ikut terus. Ya. Nah makanya para leader, ya itu tadi gue bilang, pada saat pas dia datang ya jangan sampai leader juga menganggap enteng pertemuan ibadah. Oh ya ini pertemuan rutinitas, khotbahin ya nanti lihat aja lah mau ngomong apa gitu. Harus dipersiapkan betul mau ngajarin apa, mau ngomongin apa. Karena bisa jadi itu satu-satunya momen dia datang. Iya kan, bisa jadi itu satu-satunya momen dia datang. Makanya leader waktu pembicara, waktu khotbah itu harus benar-benar nganggap serius. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang lagi datang dan Tuhan lagi mau pakai momen itu. Betul. Nah, teman-teman udah banyak banget diskusi dan tanya jawab dari Ko Reza juga. Sekali lagi thank you banget buat waktunya kok. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 patah kata yang bisa disampaikan buat khususnya buat teman-teman leader yang lagi berjuang juga nih kok, buat kita bisa grow stronger, grow together sama-sama. Teman-teman leader mesti betul-betul pesannya sama ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, karena kamu memegang tanggung jawab yang besar. Tapi leaders juga butuh komunitas. Seorang leaders juga butuh komunitas. Ya, makanya kalau misalkan di sini bisa ada komunitas yang equipping kamu, membantu kamu, ikut di sini. Ya. Jadi teman-teman, thank you banget buat udah para leader khususnya buat udah join sama kita.
Setelah ini kita akan masuk ke sesi Omeras yang pasti teman-teman juga udah tunggu-tunggu gitu ya. Di Truth ID jam 4 sebentar lagi. Oke, teman-teman, yuk kita sama-sama siap-siap untuk mempersiapkan hati kita mendengar sharing dari Omeras. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. See you. Bye-bye.